Halo sobat pendengar, selamat datang lagi di Library Talks. Di episode kali ini kita kedatangan guru muda yang sebenarnya nggak terlalu jauh ya, Iya. dari kita gitu. Masih Gen Z. Betul. Tanpa lama-lama mungkin penonton juga pasti penasaran ya, siapa sih guru muda di SMK Yadi kedua? Langsung aja kita sambut, yaitu Bu Tetri. Bu Tetri. Halo. Iya, Baik Bu, di sini Ibu deg-degan nggak sih podcast ini first time? a little bit ya, sedikit. Sebagai guru muda, Ibu tuh emang dari awal udah nge-planning buat jadi guru pas masa kuliah Ibu atau kayak tiba-tiba jadi guru gitu? Kayak unplanned gitu. Iya. Oh oke. Sebenarnya pada dasarnya ibu kuliah jurusan pendidikan ya, dimana seharusnya memang sudah jadi guru untuk lulusannya gitu. Cuman dari kuliah ibu sendiri tuh tidak pernah terpikir untuk jadi guru beneran, karena ya ibu juga masih melihat kakak kelas yang dari lulusan ibu baik kerja di bank, di perusahaan gitu. Tapi setahun di Jakarta, tahu-tahu ibu keterima jadi guru gitu. Oh jadi tahun lulus itu keterima jadi guru tuh setahun dari lulus Ibu kuliah atau kayak setahun dari Jakartanya itu? Ibu lulus 2021 akhir, terus ke Jakarta itu 2022 awal. Terus ibu keterima dia nggak nyampe setahun sih keterima di sini. Ibu benar-benar jadi guru pertama kali di sini. Oh. Jadi setahun jadi guru itu pertama kali di Yadika itu Juli 2022. Jadi sebelum jadi guru kayak ada pekerjaan apa Bu yang Ibu? Oh, ibu dulu jadi staff finance. Justru jauh ya melenceng dari Jurusan. ibu gitu. Jadi keuangan di perusahaan swasta lagi. Yang harusnya akuntansi ya. Tuh. Betul. Ada kaget gak sih Bu? Kan harusnya akuntansi nih. Benar. Ada kagetnya, apalagi itu pertama kali kerja ya. Iya. Tapi balik lagi setelah lulus itu memang kita dalam mencari pekerjaan kan kita tidak mau milih-milih Iya. lagi. Itu juga yang selalu ibu ajarkan ke alumni kakak kelas kalian dalam mencari pekerjaan. Nggak usah ini dulu, nggak usah terlalu mengkotak-kotakan pekerjaan. Yang penting punya pengalaman, terus tahu dunia kerja gitu. Biar jadi batu loncatan Betul. gitu Iya, ya. benar-benar. Terus apa ya kita tanya ya? Pada penasaran gak sih tentang kehidupan dari Ibu Tetri ini gitu? Kebetulan saya punya fun fact, saya tahu fun fact Ibu apa? Apa tuh? Ibu katanya tuh suka traveling sama lagi suka lari. Iya. Betul, oh my god, tahu dari mana nih? Story IG Ibu. Iya, benar-benar, iya. Traveling terjauh Ibu kemana? Tahun lalu Tahun lalu. itu ke Lombok. Oh. Ke Lombok. Kalau tahun ini masih nggak terjauh sih, cuma Seru. terseru adalah mendaki. Oh. Berapa hari Ibu ke Lombok? Di Lombok itu 3 hari 2 malam. Karena kan kita liburnya juga sedikit, yaitu Jumat Sabtu Minggu, pas ada long weekend gitu. Ibu tuh kalau traveling tipe yang kayak di plan dari jauh-jauh hari, kayak hari ini pas ini jam segini kita kesini, terus nanti belok kita kesini lagi, atau tipe yang plannya tuh ntar aja kita ngikut gimana gitu, kita makan yang ada aja gitu, jadi ngikut UMKM. Oh iya, kalau biasanya ibu tuh traveling ada yang sendiri, ada yang sama teman. Nah kalau sama teman biasanya itu udah tergantung sih. Ada yang memang kita planning mau kemana, tapi ada juga yang kita udah yang penting kita pergi ke tempatnya dulu, mau kemana nantinya di sana, ya udah itu situationship lah. Oh iya benar-benar. Emang lebih seru kayak gitu sih Bu. Benar, unpredictable ya. Jadi kita nggak searching dulu tempatnya kayak. Benar, jadi surprise gitu. Iya benar. Betul. Nah Ibu ngedaki di mana? Di ini Ciremai. Kalau kata orang itu atap Jawa Barat. Oh, kayak pernah dengar atau Iya, nggak? Benar. Dari Majalengka. Oh, Itu baru April kemarin, Cina. April kemarin. Betul. Dan masih fresh. Masih Baru banget. Ibu apa ya, ngedaki tuh emang udah suka atau kayak liburan ya pengen ngedaki nih kali ini gitu, mau nyoba daki?
Nah, ibu tuh biasanya dari tahun-tahun lalu tuh ibu selalu ke pantai ya. Jadi ini kayak keluar dari zona nyaman dulu. Jadi ibu ke gunung gitu. Pernah juga mendaki tapi itu di Sumatera kan ya. Itu juga pas ibu kuliah. Kan tapi setelah kuliah udah 4 tahun dong ibu lulus ya nggak pernah lagi mendaki. Ini baru mendaki lagi. Dan seru. Seru banget. Tapi lebih seru ibu traveling sendiri atau sama teman? Pasti kalau sama teman ada juga Ya, sih kayak dramanya gitu. Kebetulan karena yang ibu ke gunung kemarin itu gabung trip ya. Oh, itu tergolong. Jadi ibu tuh ketemu orang baru semuanya gitu. Sebenarnya lebih seru yang open trip ya, karena kita kayak ketemu orang baru, terus juga pengalaman-pengalaman yang kita sebelumnya nggak dapat di mana-mana gitu. Oh, seru sih itu. Seru. Apalagi kayak kita juga lebih mengenal relasi-relasi apa yang kayak saya pernah nyobain makanan di sini nih. Iya, ya. betul, benar. Jadi kita punya review jujurnya. Iya, review jujur, iya. Apalagi ya kita seputar lari deh, kan tadi kita udah traveling. Boleh. Nah, berarti ibu tuh dari mendaki, suka mendaki, abis itu lanjut ke lari gitu. Lari, benar. Lari dari kapan lu suka lari tuh? Suka lari itu sebenarnya dulu dari tahun lalu juga udah sering lari ya, cuma lebih rutin itu sekarang ibu kalau dalam minggu tuh minimal 2 kali lari. Udah berjadwalkan gitu. Betul, harus ada. Pernah ikut ini nggak sih bu, fun run? Nah belum tuh, itu masih dalam proses ya. Soalnya pasti orang yang suka lari itu pasti pengen banget ikut fun run itu. Iya banget. Kayaknya seru juga kelihatannya kan. Betul. Terus apalagi ya tentang ibu tuh, kita udah ngomong tentang hobi, itu juga termasuk hobi kan bu? Betul. Kita udah ngomong tentang hobi dari Ibu Tetri, pendidikannya gitu. Pasti teman-teman penasaran Ibu Tetri itu sebagai apa sih di Yadika ini? Bisa dijelaskan bu? Oke, ibu sendiri itu sebagai hubungan industri ya untuk tahun ajaran ini. Hubungan industri itu pokok tugasnya adalah menjembatani lulusan ke bidang yang relevan dengan jurusan-jurusannya gitu. Terus juga mendeteksi apakah lulusannya terserap dengan baik di seperti ini slogan kita SMP itu BMW, bekerja, melanjutkan pendidikan dan juga berwirausaha. Jadi itu adalah tugas-tugas dari hubungan industri itu sendiri gitu. Nah, ibu itu di sekolah itu cuma jadi hubungan industri apa jadi guru ibu? Oh, ibu juga sebenarnya tetap ya sebagai seorang guru mengajar ya. Ibu juga mengajar di manajemen perkantoran dan layanan bisnis gitu. Oh. Lebih susah ngajar sama siswa yang jadi manajemen itu atau jadi hubungan industri? To be honest ya, ada porsinya masing-masing. Kalau misalnya mengajar itu kan kita harus make sure lagi apakah ilmu yang kita berikan benar, terserap juga sama muridnya, terus juga muridnya bisa mengerti kah, sejauh mana muridnya mau memahami gitu. Tapi kalau misalnya jadi hubungan industri ini dua hal berbeda. Kita harus mencari perusahaan buat menjadi rekan sekolah, buat bekerja sama, jadi guru tamu di sekolah, terus juga sinkronisasi kurikulum. Kita juga harus menyalurkan siswa ke tempat PKL yang relevan gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi ibu menyenangi keduanya gitu. Ada kesusahan tersendiri nggak sih bu selama kayak untuk bekerja sama perusahaan-perusahaan lain gitu? Nah sebenarnya kalau untuk bertemu dengan perusahaan itu agak pressure sedikit ya, karena sejujurnya ibu sendiri adalah seorang yang introvert. Meskipun dengan latar belakang hobi-hobi itu ya kan, tapi ibu adalah seorang yang introvert dulunya, dimana tiba-tiba jadi hubin, ibu harus mengeluarkan sisi ekstrovert. Iya betul. Ibu harus berbicara dengan HRD, menyampaikan bagaimana bisa bekerja sama gitu.
ibu selama jadi hubin tersebut ada kesusahan tersendiri nggak sih bu yang kayak dari dalam diri ibu tuh kayak aduh sebenarnya nggak bisa lagi ngelakuin ini tapi mau nggak mau gitu. Iya, kalau untuk kesusahan tersendiri sih ini ya, to be honest, ibu itu seorang introvert tadinya di kuliah ibu itu kalau kata mahasiswa itu kupu-kupu malam. Kupu-kupu. Nggak ada malamnya. Oh iya. Aja ya. Kuliah pulang gitu. Jadi ibu kalaupun ada bergabung organisasi itu paling gabungnya sekali seminggu, itu juga organisasi keagamaan gitu. Jadi ibu kurang di dalam public speakingnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, di mana kita harus menghadapi hal tersebut ya. Jadi mau nggak mau ibu juga harus mulai belajar gimana caranya supaya tetap bisa menyampaikan visi misi Hubin itu sendiri ke perusahaan tanpa ibu harus terpressure kalimat apa nih yang harus keluar habis ini gitu. Awal-awal sih ibu masih harus ini ya, masih harus beradaptasi lah gitu. Masih belajar gitu ya. Sekarang pasti udah di luar kepala dong kayak Udah bisa, langsung udah eksekusi bisa. ya Betul. Udah tahu apa yang menjadi tujuan kerjasamanya gitu. Ngomong-ngomong tujuan ibu, SMK Yadika 2 ini tujuannya tuh apa gitu untuk perusahaan itu tuh mau kerjasama sama SMK Yadika 2 ini? Oke, jadi Hubin itu sendiri untuk kerjasama dengan perusahaan itu ada banyak sekali ini ya, program-program yang mau kita lakukan. Salah satunya adalah kayak kegiatan job fair yang baru kita lakukan 2 hari yang lalu gitu kan. Jadi itu ada 16 perusahaan 16 perusahaan yang kita ajak untuk bermitra di kegiatan tersebut ya kan. Itu untuk satu kegiatan. Terus juga kita bisa juga mengajak perusahaan untuk sinkronisasi kurikulum. Sinkronisasi kurikulum ini biasanya untuk menyelaraskan apa yang kalian pelajari di kelas dengan apa yang ada di perusahaan. Jadi nanti kalian akan dikirim ke perusahaan. Terus di perusahaan mereka mengenalkan nih bagian, misalnya kalau akuntansi belajar apa, yang topik yang Akuntansi, misalnya forecasting. Nah, forecasting nanti kita bekerja sama dengan satu perusahaan. Terus kita cari tahu forecasting di perusahaan ini tuh gimana, sesuai nggak yang dengan yang dipelajari di sekolah gitu. Kalau misalnya ada perubahan, berarti kita evaluasi punya kita ya kan. Berarti di perusahaan sekarang udah belajarnya dipakainya yang ini nih, bukan yang ini lagi gitu. Betul. Iya, benar-benar. Jadi biar kayak siswa setelah lulus ini tuh langsung udah siap untuk Betul. Jadi nggak perlu juga lagi gitu ya. Iya, benar-benar. Apalagi yang kita tanyakan ya tentang Bunda Tri ini Apa ya. tuh? Seorang guru muda, ibu lebih senang kan ibu sebelumnya nggak jadi seorang guru kan? Iya. Lebih senang jadi seorang guru atau kerjaan ibu sebelumnya? Oke, jadi sebenarnya ada plus minus lah ya. Jadi tapi kalau berdasarkan rentang waktu, ibu kan jadi kerja di perusahaan ini hanya 6 bulan lebih lah, 6 bulan. Terus jadi guru ini sudah almost 4 tahun. Dari rentang waktu itu bisa didefinisikan bukan ya, yang mana yang lebih ibu sukai gitu. Tapi kalau untuk kesibukan, lebih sibuk di mana? Lebih sibuk jadi guru ya, sejujurnya. Terus juga dulu juga ibu awal jadi guru itu beradaptasinya cukup sulit ya, cukup sulit karena tadinya nggak terbiasa untuk ngomong dengan murid juga kan, nggak terbiasa untuk tampil karena kan tadi di perusahaan depan komputer aja nih gitu. Tidak banyak berinteraksi. Betul. Tiba-tiba ibu tiap hari harus bertemu dengan 30 lebih siswa dengan materi yang berbeda-beda, dengan murid yang pribadinya juga beda-beda ya kan gitu. Itu kalau bisa ngomong lancar seperti itu tuh kan pasti juga harus punya kepercayaan diri kan Bu? Betul. Gimana sih ibu cara ibu membangun kepercayaan diri ibu tuh dari sebelumnya ibu introvert nih, Benar. sampai sekarang kayak udah jadi bisa disebut
Extrovert lah. bahasa sekarang tuh gaping. Oh. Iya, benar-benar ibu. Membangun kepercayaan diri itu mungkin dimulai dari hal kecil ya. Jadi ibu tuh dari zaman ibu SMA, ibu tuh tergolong yang fashionable. Oh. Iya. Menurut ibu nih, Iya. menurut ibu dari cara-cara ibu berpakaian dari SMA sampai kuliah tuh, menurut ibu tuh orangnya fashionable. Jadi salah satu yang menunjang kepercayaan diri menurut ibu adalah cara kita berpakaian gitu. Jadi apalagi guru itu juga harus mengagumkan di mata siswa, ya kan? Benar. Menurut kalian sebagai murid berpengaruh nggak kalau gurunya mengagumkan di depan dengan pakaian yang rapi, rambut yang tertata rapi gitu? Betul, jadi kelihatan Niat. iya. Ya kan? Iya. Jadi salah satunya itu, jadi dimulai dari penampilan dulu, kita lebih rapi, lebih bersih gitu kan. Jadi kita juga kalau misalnya dipanggil murid, kita nggak berpikir apa yang salah ya, apa yang salah ya. Benar. Karena kadang kan kita sebagai guru nih, POV ibu ya, kalau misalnya ibu lagi ngajar di kelas, tapi murid ngeliatin ibu sebegitunya, kadang ibu dia sebenarnya fokus ke pelajaran yang saya ajarkan atau apa ya gitu. Kalau misalnya dia bengong lama gitu kan, jadi better dari awal ibu sudah membenahi gitu ya kan. Jadi ibu tidak perlu yang apa nih yang salah, kenapa dia lihat saya sebegitunya Nggak gitu. perlu Dan overthinking pertama lah ya. sih itu ya. Terus juga dulu ibu pertama kali jadi guru itu sebelum ngajar ibu pasti belajar dulu malamnya lagi materi apa yang Review dulu. betul. Kayak besok materi apa ya, cara menyampaikannya gimana ya gitu. Ibu belajar dulu malamnya gitu. Itu tahun-tahun pertama sih begitu ya. Ibu pasti baca bukunya dulu, jangan sampai anak bertanya tapi ibu nggak tahu ya kan gitu. Susah sih Bu, berat ya. Cukup berat ya. Bu. Cuman ya intinya dari diri kitanya sendiri mau atau tidak Betul, menjalankan betul. perkembangan. Iya. Kan ini kan kita ada anak kelas 10 nih, dia kan pasti mau PKL dong. Iya. Ada nggak kayak pertanyaan tentang PKL nih, persiapan untuk siswa sebelum PKL? Apa yang harus disiapkan, mentalnya kah atau segala macam dari sosial Materinya betul? Yang paling utama itu sih basic ini ya, basic skillnya sebagai jurusannya itu sendiri gitu. Kayak misalnya ibu kan ngajar di perkantoran ya, MPLB. Setidaknya hal-hal dasar di perkantoran dia sudah tahu, kayak penggunaan aplikasi pengolah kata, pengolah angka, gitu kan, presentasi itu basicnya harus tahu. Jangan sampai mereka di perusahaan disuruh buka Excel nggak tahu yang mana aplikasinya, ya kan? Ditanya buka sheet 2, nggak tahu yang mana sheet 2 gitu. Jadi paling basic. Terus juga kalau perkantoran itu kan ada tentang surat ya, harus tahu surat, bagian-bagian dari surat misalnya gitu. Kalau banyak sih Bu kayak murid, kesalahan murid nih yang kayak dari kantor tuh yang pasti kayak pasti kesalahan ini lagi yang dilakukan murid berulang-ulang kali gitu. Kalau di tempat PKL, Iya. kalau di tempat PKL hal seperti itu jarang terjadi sih yang berulang-ulang. Paling apa ya, kehadiran mungkin, kehadiran yang mungkin menjadi PR ya, karena kan kalau kalian PKL nantinya itu lebih banyak mengikuti aturan dari Betul. perusahaan, Betul, ya benar. kan? Karena kalian lagi ceritanya lagi magang, lagi di kontrak nih 2 minggu ya kan? Lagi di tempat lain. Betul. Habis. Kalau nanya ini sih sebenarnya kayak ibu kan jadi hubin sama guru MP. Ibu tuh ada mau lebih nggak sih, kayak misalnya jadi guru apa gitu? Double Jadi job. apa? Jadi guru, tapi Jadi kayak misalnya ibu Guru mungkin kayak guru apa sih, guru IPA gitu lah, guru pelajaran sendiri ibu. oh selain MP gitu. Iya. Boleh. Oke. Ini udah. Udah 1, 2, 3. Nah, ibu kan yang kita kenal itu kan ibu di SMP juga itu kan hubin sama guru MP. Betul. Nah, ibu tuh ada keinginan tersendiri kan ibu, kayak misalnya
bosen nih Hubin sama MP, kayak mau guru mata pelajaran yang lain gitu Bu, kayak misalnya IPA, IPS. Oke, menarik ya pertanyaannya. Jadi ibu itu pengen banget ngajarin seni. Seni. Iya. Jadi sebenarnya ibu suka menggambar, terus juga kadang-kadang kalau misalnya lagi libur tapi ibu nggak kemana-mana, ibu pakai waktunya untuk melukis di kos gitu. Nggak bagus-bagus banget sih tapi ibu pengen gitu. Terus juga ibu orangnya suka nyanyi ya, mungkin lebih ke seni ya, seni Iya. seni musik gitu. Benar. Menarik sih, saya baru tahu loh ibu bisa Iya. melukis sama suka nyanyi. Saya Suka pikir, sih suka. saya pikir ibu cuma guru BK doang, guru MP, sama Iya. Hubin doang. Gitu. Tentang ibu, ini kita ada pertanyaan cepat. Apa Jadi tuh? ibu Oh my God. harus jawab dengan cepat. Boleh. Cepat ya. Ya. Mm-mm. Pilih siswa pintar atau siswa disiplin. Disiplin. Pilih mengajar jadi guru manajemen atau seni. Milih lari atau traveling. Traveling. Oke. Terus alasannya Iya. Alasan dari apa? dari tadi? apa yang tadi ibu jawab? Oke, yang pertama tadi apa sih? Murid pintar sama murid disiplin. Oh, murid pintar sama murid disiplin. Ibu tuh suka banget orang yang berorientasi pada kedisiplinan ya. Jadi kayak ibu tuh kadang di kelas tuh lebih senang sama murid yang sebenarnya dia meskipun dia agak kurang nih dalam memahami materi tersebut, tapi dia ada kemauan, Berusaha. iya ada berusaha, atau dia ngechat ibu, Bu soal tugas yang ini begini, ibu lebih senang daripada ujuk-ujuk tugasnya selesai nilainya bagus misalnya gitu ya kan. Tapi kalau misalnya ibu tahu kendalanya dia bingungnya di bagian apa, terus juga dia tanya ke ibu, menurut ibu itu hal besar buat ibu karena kayak berarti dia mempercayai ibu untuk materi itu gitu. Jadi ibu lebih senang kalau anaknya disiplin, dan menurut ibu juga orang disiplin pasti ada kemauan untuk pintar, ya nggak sih gitu. Nah, terus yang kedua guru seni Atau Guru manajemen. Iya, manajemen. karena sudah 4 tahun, ibu kan guru produktif ya, ibu benar-benar nggak pernah menyimpang ke Jurusan lain. jurusan lain, hanya ngajar di MP tok gitu kan. Jadi pengen mencoba ke hal lain aja gitu. Karena kan kalau guru seni jadinya ke semua jurusan lah ya. Betul. Dan jadi lebih have fun gitu nggak sih di seni. Bener. Jadi lebih tahu nih anak TK-nya gimana, Yes. anak kayak gimana. Terus terakhir Oke, traveling atau lari. Ibu pilih traveling karena kalau misalnya traveling pasti ibu punya 3 poin. Kalau traveling itu ada 3 hal yang harus ibu lihat dulu dalam traveling itu: to do, to buy, to see. Yang dilakukan, yang dibeli, sama yang mau dilihat. Gitu. Jadi kalau misalnya traveling pasti kan udah ada to-do-nya nih. Kayak misalnya ibu terakhir yang ibu bilang tadi ke Lombok, ya kan? Ibu ada snorkelingnya. Snorkeling juga bagian dari olahraga nggak sih gitu. Terus kayak ibu mendaki, itu juga ada olahraganya dong. Iya, benar. Jadi ya pilih traveling gitu. Karena lebih mencakup aktivitasnya banyak. Benar Gitu. banyak gitu. Terakhir nih teman-teman, ada nggak sih Bu saran-saran untuk kita sebagai anak OSIS atau untuk podcast ini agar bisa lebih maju lagi ke depannya? Improve gitu Bu. Saran untuk ini ya, lebih ke acara podcast ini. Betul. Kayak apa, Pak? Oke, mungkin apa ya? Lebih bondingnya kali ya, bondingnya Oh, iya. dengan bintang tamunya, terus juga mungkin supaya lebih natural pertanyaan-pertanyaannya, atau mungkin baiknya dipelajari dulu, dicari tahu dulu nih bintang tamunya mau dibahas apa, atau boleh juga di briefing sebelumnya gitu. Terus juga
Tapi sejauh ini menurut Ibu ini udah keren sih ya dengan cara kalian. Pertanyaannya kayaknya tuh banyak yang nggak terencana ya sebelumnya Betul, gitu. Ya itu menarik banget, keren. Menurut Ibu sudah bagus ya. Kebetulan juga ini juga sudah Di ujung acara. ujung Oh iya, tidak podcast terasa ya. Iya, makanya Ibu. Terasa sekali. Ibu Yeping mulu. Tidak apa-apa. Mm-mm. Kita senang, penonton senang, dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe video ini. Dan terima kasih banyak untuk Bu Thank Tetri you. udah cerita-cerita Thank tentang you, Bu. pengalaman hidupnya. Bye, sampai jumpa lagi di next podcast. Bye.